Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wat ta'lima rabitatan muqawiyah baina syubadil muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Masyaallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini dapat mengakses ataupun secara live mengikuti pengajian rutin ngaji online Ramadan 1447 yang digelar oleh Lembaga Dakwah MWC NU Pakong Modung. Oleh karenanya terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan serta salam sukses kepada seluruh jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong Modung di bawah duet kepengurusan beliau yang terhormat Kiai Fakhur Razi Adnan sebagai Rais Syuriah serta Kiai Nawawi Tamrin sebagai Ketua Tanfidiyah. Beliau senantiasa istiqomah melanjutkan program ngaji online di setiap bulan Ramadan yang dilaksanakan di kantor MWC NU Pakong Modung. Oleh karenanya kami sampaikan terima kasih dan salam hormat kepada seluruh jajaran pengurus MWC NU, Majelis Wakil Cabang Pakong Modung, serta seluruh badan otonom yang berada di bawahnya seperti pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, PAC Fatayat NU Modung 3, PAC Ikatan Pelajar NU atau IPNU Modung 3, kemudian PAC Ikatan Pelajar Putri NU atau IPPNU Modung 3, PAC Muslimat NU Modung 3. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengurai tentang sebuah tema keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan referensi Mukhtasar Qissatil Isra wal Mi'raj yang dikarang oleh almarhum wal maghfurlah Asy-Syaikh Ahmad Marzuki Zahid Langitan Tuban. Sebelumnya marilah kita bertawassul dengan kirim Fatihah kepada para muassis Nahdlatul Ulama dengan harapan tentu mudah-mudahan acara pada malam hari ini menjadi acara yang barokah yang membuahkan output yang positif bagi kita kaum Nahdien khususnya dan secara umum kepada seluruh umat Islam yang dapat mengakses siaran live ataupun siaran tunda ataupun tayangan-tayangan di medsos di semua lini masa yang mungkin dapat hadir di beranda Ma'asyiral muslimin yang berbahagia.
ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafina Qurrati Ayunna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i muassisi Nahdlatul Ulama Sayyidina Syekhana Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Asnawi, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Nahrawi, Haji Ndoro Muntaha, Kiai Haji Khalil, Kiai Haji Abdul Hamid Fakih, Kiai Haji Abdul Halim Lewi Mundung, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Ubaidillah Ubaid, Asy-Syaikh Ahmad Ghanaim Al-Misri, wa khususan ila musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Ahmad Marzuki Zahid, thumma khususan la hadrati syekhina al-marhum wal maghfur lah Kiai Haji Ahmad Busiri Nawawi, Syekhina Ki Abdullah Fakih, Syekhina Ki Ahmad Marzuki, Syekhina Ki Idris Marzuki, Syekhina Ahmad Asrari Al-Ishaqi, Syekhina Muhammad Minanur Rahman Al-Ishaqi, wa ila arwah abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Syai'un lillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk bersama-sama bersua pandang dalam dunia maya melalui tayangan lini masa yang dimiliki oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong Mudung dalam kemasan acara yang istiqomah ngaji online Ramadan Lembaga Dakwah Majelis Wakil Cabang NU Pakong Mudung. Al-Fakir malam hari ini mencoba barangkali berguna dan bermanfaat untuk motivasi kita bersama sebagai suatu kebanggaan untuk terus istiqomah di jalan kebaikan dan kebenaran, tentang keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kitab Mukhtasar Qissatil Isra wal Mi'raj karangan Asy-Syaikh Ahmad Marzuki Zahid Langitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fadailu hadhil ummati. Di dalam bab ini kita akan mempelajari, mengulik tentang keistimewaan, keutamaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat yang lain. Mudah-mudahan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mempertahankan keistiqomahan untuk terus bisa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan harapan selain dengan berkah salawat di kehidupan dunia kita diberikan jalan yang terang, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Qad faddalallahu hadhil ummata ala sairil umami. Bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terakhir dari sekian rasul, dari sekian nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan tentang perintah-perintah dan larangan Allah sebagai pedoman hidup.
Tapi yakinlah bahwa meskipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terakhir, sebagaimana keberadaan Rasulullah sendiri sebagai khatamin nubuwah, maka Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Di ayat Ali Imran, setelah kita membaca surat Al-Baqarah 143, di surat Ali Imran Allah kemudian berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun umat paling terakhir, tapi memiliki keistimewaan sebagai umat yang terbaik, umat yang dalam kualitas ibadah, kualitas hidup, serta fasilitas-fasilitas yang Allah sertakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa dibandingkan dengan umat yang lain. Di dalam sebuah hadis pertama dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fayaqulul khazin man anta qultu Muhammadun qala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Di hadis ini sangat jelas bahwa keberadaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat Nabi yang lain. Salah satu contoh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kelak pada hari kiamat, ketika seluruh umat manusia, umat dari setiap nabi yang ada, berlomba-lomba untuk kemudian ingin masuk surga, maka ada fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pintu surga tidak akan pernah dibuka dan juga tidak akan pernah terbuka kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk, setelah membuka, meminta izin kepada malaikat penjaga pintu surga untuk diperkenankan masuk. Maka secara logika, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sudah diperbolehkan untuk masuk ke pintu surga, sudah barang tentu sebagai umatnya, insya Allah kita akan masuk surga mengikuti beliau. Sebagaimana doa dalam setiap tarawih yang selalu kita panjatkan, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin, bahwa di bawah panji kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat kita akan bersama-sama dengan beliau. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat Ali Imran sudah jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
umat terbaik yang dimaksud oleh Allah, yang disematkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'muruna bil ma'ruf. Untuk kemudian kita dapat fasilitas di bawah panji kebesaran Rasulullah, mengajak kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah adanya kemungkaran. Tentu jangan lupa wa tu'minuna billah, dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang terkenal dan fenomenal di zaman ini, Wahbah bin Mambah, mengatakan, lamma qara'a Musa alaihi salam al-alwah wa wajada fiha fadilata ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rab, man hadhil ummatul marhumatul lati ajiduha fil alwah. Menurut ulama Wahab bin Mambah menceritakan ketika Nabi Musa alaihi salam melihat-lihat di Lauhil Mahfud, menemukan tentang catatan akan keutamaan dan keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ini menimbulkan pertanyaan di hati Nabi Musa, sehingga Nabi Musa kemudian berseru, ya Rabb, man hadhil ummatul marhumatul lati ajiduha fil alwah. Wahai Tuhanku, begitu istimewanya umat ini, begitu luar biasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapakah mereka? Qala hiya ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yardawna minni bil yasiri u'tihim iyyahu wa arda minhum bil yasiri minal amali wa udkhiluhumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Kemudian atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa menemukan sebuah jawaban, hiya ummatu Muhammadin. Catatan keistimewaan umat yang kau temukan pada Lauhul Mahfud adalah gambaran istimewanya umat Muhammad sebagai Rasul terakhir, khatamin nubuwah. Kira-kira ma'asyiral muslimin, apa gerangan yang membuat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terbaik, umat yang istimewa? Diteruskan, yardauna minni bil yasiri u'tihum iyyahu. Kata Allah, bagaimana tidak umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dapat menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kuberikan, kata Allah, kepada mereka, mereka selalu bisa menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, meskipun terbilang sedikit, meskipun terbilang kecil. Wa arda minhum bil yasiri minal amal. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu istimewa karena ikhlas dan dapat menerima apa yang Allah anugerahkan meskipun terbilang kecil dan sedikit, sehingga Allah memberikan penghargaan ridha kepada mereka meskipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara amal jumlahnya
lebih sedikit dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin? Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa rata-rata usia daripada umatku adalah antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sementara kita tahu betapa panjangnya usia umat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penjelasan beberapa ulama, ada yang mengatakan ada yang berumur 350 tahun, 128 tahun, 700 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Artinya secara logika, semakin panjang usia umat nabi-nabi sebelumnya, maka jika dikonversikan dengan nilai ibadah mereka, maka akan semakin banyak kuantitas ibadah umat-umat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita umat Rasulullah hanya ada di antara 60 dan 70 secara rata-rata. Artinya kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan amal secara kuantitas, kesempatan kita hanya terbatas oleh minimnya usia. Tapi dari minimnya usia, pendeknya usia ini, ada keistimewaan yang didapatkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata Allah kepada Nabi Musa, wa arda minhum bil yasiri minal amal. Meskipun amal umat Rasulullah itu sangat minim, Allah sangat suka. Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang, sangat ridha, sehingga wa udkhilu humul jannata bisyahadati an la ilaha illallah, yang pada akhirnya mengantarkan kepada surganya Allah, meskipun umat Rasulullah mendapatkan label sebagai umat yang paling minim secara amal. Kemudian dalam kitab ini dituliskan, qala ya Rabb fa inni ajidu fil alwahi ummatan yusyaruna yaumal qiyamati wujuhum ala suratil qamari lailatal badr faj'alhum ummati. Wahai Allah, Tuhanku dan Tuhan semesta alam, saya kemudian menemukan pada catatan di Lauhil Mahfuz tentang sebuah umat yang kelak di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri, wajah mereka berseri-seri laksana bulan purnama pada malam purnama. Keindahan wajah umat yang dilihat dalam catatan Lauhil Mahfuz oleh Nabi Musa ini kemudian membuat Nabi Musa semakin tertarik kepada umat ini. Maka kemudian Nabi Musa mengajukan sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa, ma'asyiral muslimin? Permohonan yang diajukan oleh Nabi Musa kepada Allah, faj'alhum ummati. Ya Allah, sudilah Engkau berkenan menjadikan mereka umat yang sangat baik ini sebagai bagian daripada umatku. Apa kemudian jawaban Allah kepada Nabi Musa? Ma'asyiral muslimin kaum nahdien rahimakumullah, serta seluruh umat muslim dimanapun berada. Faqala, maka kemudian Allah menegaskan kepada Nabi Musa, hiya ummatu Muhammadin ahsyuruhum yaumal qiyamati ghurran muhajjalina.
ingatlah bahwa wajah yang berseri-seri yang kau lihat wahai Musa adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi dalam keterangan ini ada catatan di Lauhil Mahfuz bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kualitas yang sangat luar biasa sehingga terlihat oleh Nabi Musa sebagai umat yang bersinar laksana bulan purnama. Qala ya Rabb inni ajidu fil arwah ummatan yutlabuna al-jihada bikulli ufukin yatlubuna al-jihada bikulli ufukin hatta yuqatilul a'warad dajjal faj'alhum ummati. Wahai Allah, lagi-lagi di Lauhil Mahfuz saya menemukan catatan bahwa ada sekelompok orang sebagai umat dari sebuah golongan. Mereka selalu berjihad di setiap tempat, di setiap penjuru, sehingga mereka mampu menumpas, membasmi kebesaran-kebesaran dari tanda-tanda kehadiran Dajjal. Faj'alhum ummati, maka aku mohon ya Allah, jadikan mereka sebagai bagian daripada umat saya. Faqala hiya ummatu Muhammadin. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, Nabi Musa harus gigit jari karena umat yang ditemukan dalam catatan di Lauhil Mahfuz tersebut ternyata sekali lagi adalah catatan kriteria daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb inni ajidu fil arwah ummatan yasulluna fil yaumi wal lailati khamsa marratin fi khamsi sa'atin minan nahari wal lail wa tuftahu lahum abwabus sama' wa tanzilu alaihimul malaikatu faj'alhum ummati. Wahai Allah, saya juga menemukan sekelompok orang yang selalu sholat dalam setiap hari dan malam sebanyak 5 kali di setiap 5 waktu pada saat siang dan juga malam. Atas perbuatan mereka, atas amal mereka yang selalu taat melakukan salat, wa tuftahu lahum abwabus sama'i wa tanzilu alaihimul malaikatu. Kemudian oleh Allah mereka dibukakan pintu surga atau pintu langit dan mereka kemudian didatangi malaikat, dihampiri oleh malaikat. Tentu malaikat ini dapat menghadirkan kebahagiaan di hati bersama umat yang selalu sholat ini. Faj'alhum ummati ya Allah. Kalau yang 3 tadi adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad, maka yang ini saya mohon kepadamu ya Allah untuk kau jadikan sebagai bagian daripada umatku. Faqala hiya ummatu Muhammadin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi Allah menegaskan catatan kebaikan-kebaikan, fasilitas keistimewaan yang dimiliki oleh umat yang catatannya ditemukan oleh Nabi Musa di Lauhil Mahfuz lagi-lagi adalah
kriteria daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibaratkan mendatangi sebuah museum, melihat-lihat isi museum di Lauhil Mahfuz, Nabi Musa kemudian melanjutkan petualangannya untuk melihat catatan-catatan yang ada pada dinding Lauhil Mahfuz. Faqala ya Rabb inni ajidu fil alwah ummatan al-ardu lahum masjidun wa tahurun wa tahillu lahum al-ghanaim faj'alhum ummati. Ya Allah, saya juga di Lauhil Mahfuz menemukan catatan kebahagiaan bagi umat yang diberi fasilitas al-ardu lahum masjidun. Setiap jengkal bumi yang dipijak oleh umat ini dapat dijadikan sebagai tempat bersujud pun juga dalam kondisi suci. Wa tahillu lahumul ghanaim, bagi mereka ada fasilitas untuk bisa menikmati hewan-hewan yang dapat dimakan dagingnya. Faj'alhum ummati, ya Allah. Kemudian Nabi Musa mengajukan proposal kepada Allah agar umat ini yang kriterianya, yang ciri-cirinya, yang parameternya ada di Lauhil Mahfuz dengan fasilitas yang luar biasa ini, agar lagi-lagi bisa dijadikan sebagai umat daripada Nabi Musa. Faqala hiya ummatu Muhammadin. Nabi Musa sudah sekian kalinya menerima jawaban yang sama dari Allah. Tak sedikit pun Allah bergeming untuk mengabulkan permintaan Nabi Musa agar umat ini menjadi umatnya. Karena lagi-lagi jawaban Allah, hiya ummatu Muhammadin. Ma'asyiral muslimin, fasilitas ini hendaknya menjadi sebuah penyemangat bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus bergerak maju, beribadah, menebar kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf sebagaimana ayat Al-Qur'an tadi di awal, wa tanhauna 'anil munkar. Sekuat tenaga kita mengupayakan agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan dan kemungkaran di muka bumi ini. Qala ya Rabb, kemudian Nabi Musa tidak patah semangat, terus berusaha menelisik catatan Lauhil Mahfuz dan menemukan, inni ajidu fil adwah ummatan yasumuna laka syahra Ramadan fayughfaru lahum ma kana qabla dzalika faj'alhum ummati. Faqala hiya ummatu Muhammadin. Ya Allah, betapa bahagia umat yang satu ini yang kutemukan catatannya dalam Lauhil Mahfuz. Mereka memiliki fasilitas untuk berpuasa di bulan Ramadan. Atas upaya mereka berpuasa ini, ma'asyiral muslimin, fayughfaru lahum ma kana qabla dzalika. Kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh umat yang kriterianya dibaca oleh Nabi Musa ditemukan di Lauhil Mahfuz, dosa-dosa mereka akan dihapus oleh Allah, diampuni, berkah atas pengabdian mereka berpuasa di bulan Ramadan. Tentu ma'asyiral muslimin, dalam sebuah kitab Al-Fawaidul Muhtarah dijelaskan bahwa tidak ada umat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan fasilitas bulan Ramadan untuk diisi dengan puasa dan amal-amal baik. Karena umat Nabi yang lain tidak memiliki fasilitas ini, maka berbahagialah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang berbahagia ini, di bulan yang sangat mulia ini,
janganlah sesekali kita lewatkan untuk tidak melakukan amal-amal kebajikan, meningkatkan nilai pahala dari setiap ibadah kita. Karena ibadah di bulan Ramadan melebihi ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Terlebih ada fasilitas dari Allah yang ditemukan oleh Nabi Musa di Lauhil Mahfuz, bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam catatan yang ditemukan Nabi Musa, fayughfaru lahu ma kana qabla dzalik, dosa-dosa sebelum bulan Ramadan akan diampuni. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keistimewaan yang ditemukan oleh Nabi Musa. Lagi-lagi ma'asyiral muslimin, faj'alhum ummati. Nabi Musa tidak pernah putus asa untuk mendapatkan umat terbaik sebagaimana yang ditemukan dengan mengajukan permohonan kepada Allah, faj'alhum ummati. Ya Allah, jadikan mereka, kalau yang tadi 6 keistimewaan atau lebih tidak Engkau kabulkan, maka yang ini tolong jadikan mereka sebagai umat saya. Ma'asyiral muslimin, apa kata Allah? Kemudian Allah menjawab, hiya ummatu Muhammadin. Mohon maaf Musa, lagi-lagi saya tidak bisa mengabulkan permohonanmu, karena itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan yahijjuna lakal baital haram. Ya'ijuna bil bukai alaika ajija wa yadahuna dahiha faj'alhum ummati. Faqala hiya ummatu Muhammadin. Qala fama tu'tihim ala dhalik? Qala al-maghfiratu wa ashfa'uhum fi man wara'ahum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka umat yang ditemukan oleh Nabi Musa, ditemukan dalam catatan di Lauhil Mahfuz, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan mereka akan mendapatkan fasilitas. Fama tu'tihim ala dhalik, maka apa ya Allah yang akan Kau berikan kepada mereka? Qala al-maghfiratu, mereka akan mendapatkan ampunan, serta mereka akan mendapatkan syafaat dan pertolonganku, serta orang-orang setelah mereka. Faj'alhum ummati, lagi-lagi Nabi Musa memohon kepada Allah agar dapat kiranya mereka dijadikan sebagai umatnya. Ma'asyiral muslimin, ada banyak keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan oleh umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita mendapatkan fasilitas dan keistimewaan ini. Ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan yarfa'u ahaduhumul luqmata ila fihi wa yaftahuha bismika wa yukhtimuha bihamdika fala tastaqirru fi jawfihi hatta yughfaru lahu faj'alhum ummati. Wahai Rasulullah, wahai Allah, betapa istimewanya dalam catatan yang kutemukan, hanya berbekal makan, kemudian di setiap mereka makan Kau sebut namamu. Mereka mendapatkan fasilitas bahwa apa yang mereka makan tidak menghasilkan sesuatu,
kecuali yughfaru lahu, mereka mendapatkan pengampunan darimu karena mereka membaca basmalah dalam setiap mereka makan. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada umatku. Faqala hiya ummatu Muhammadin. Lagi-lagi Allah menjelaskan bahwa mohon maaf sekali lagi Musa, kamu harus gigit jari karena mereka adalah umat Muhammad. Ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan unaji lahum fi sudurihim yaqra'unaha faj'alhum ummati qala tilka ummatu Muhammadin. Banyak fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketemukan oleh Nabi Musa, sehingga kemudian muncul rasa ingin serta perasaan iri di hati Nabi Musa untuk kemudian umat ini diajukan kepada Allah agar menjadi umatnya. Ya Rabb, inni ajidu fil arwah ummatan humus sabiquna yaumal qiyamati wa humul akhiruna minal khalqi faj'alhum ummati. Seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Nabi Musa dalam catatan di Lauhil Mahfuz. Mereka adalah umat yang diciptakan terakhir oleh Allah. Tapi kemudian mereka mendahului umat-umat Nabi yang lain ketika mendapatkan fasilitas masuk surga. Artinya umat Rasulullah akan masuk surga terlebih dahulu. Ketika seluruh umat Rasulullah masuk ke dalam surga, maka kemudian baru umat-umat Nabi yang lain dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati surga. Faj'alhum ummati. Ya Allah, lagi-lagi saya berharap agar mereka menjadi umatku. Qala tilka ummatu Ahmada. Jangankan yang ini Musa, aku sampai saat ini belum bisa mengabulkan permintaanmu karena lagi-lagi mereka adalah kriteria daripada umat Muhammad. Ya Rabb, inni ajidu fil arwah ummatan idza ahamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidatun wa in amilaha kutibat lahu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin faj'alhum ummati. Umat Rasulullah, wahai kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di catatan Lauhil Mahfuz dibocorkan oleh Nabi Musa bahwa ketika ada di antara umat Rasulullah berniat untuk melakukan kegiatan baik, tapi kemudian tidak sempat, maka dia tetap akan mendapatkan satu nilai pahala kebaikan. Tapi ketika dia mampu melaksanakan kebaikan sesuai dengan keinginannya, maka kutibat lahu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Luar biasa. Bagi Nabi Musa kemudian ada keinginan lagi untuk mengajukan sebagai umatnya. Karena kita umat Rasulullah ketika mampu melakukan sebuah kebaikan akan mendapatkan minimal 10 amal kebajikan hingga 700 kali lipat. Tapi sekali lagi permohonan Nabi Musa ditolak oleh Allah dengan menegaskan hum ummatu Muhammadin, bahwa mereka adalah umat Muhammad. Ya Rabb, inni ajidu fil arwah ummatan hum khairun nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum ummati. Kutemukan ada umat
yang melakukan kebajikan, mengajak, menyeru kepada yang lain untuk berbuat yang sama tentang nilai-nilai kebajikan, serta memperingatkan kepada yang lain untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau kejahatan. Luar biasa ya Allah umat ini, faj'alhum ummati, qala in tilka ummatu ahmada. Bahwa umat yang digambarkan oleh Nabi Musa ini adalah umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, inni ajidu fil adluah ummatan yuhsyaruna yaumal qiyamati ala thalathi thulalin. Thullatun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, wa thullatun yuhasabuna hisaban yasira, wa thullatun yumahhasuna thumma yudkhalunal jannata faj'alhum ummati. Ada 3 kelompok yang ditemukan oleh Nabi Musa sebagai bagian dari umat yang istimewa dalam catatan Lauhil Mahfuz. 3 kelompok ini kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah menjadi 3 bagian. Yang pertama, mereka masuk surga tanpa adanya perhitungan amal. Yang kedua, mereka masuk surga dengan perhitungan amal yang sebentar dan sedikit. Kemudian mereka masuk surga semuanya. Faj'alhum ummati. Ya Allah, begitu istimewanya ketiga umat ini semuanya masuk surga. Maka tolong jadikan mereka umatku. Masyiral muslimin, di akhir cerita tentang keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa kemudian mengajukan kepada Allah, ya Rabb, basatta hadzal khaira li Ahmada wa ummatahu faj'alni min ummatihi. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Musa kemudian merasa sudah tidak punya kuasa lagi. Istilah orang sekarang mentok, bukan kapok, tapi sudah merasa Allah tidak akan mengabulkan permintaannya ketika Nabi Musa menemukan catatan-catatan kebaikan umat di Lauhil Mahfuz yang ujung-ujungnya ketika ditanyakan kepada Allah dan diajukan untuk dijadikan sebagai bagian dari umat Nabi Musa, Nabi Musa menyadari itu tidak akan mungkin karena semuanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ma'asyiral muslimin, di akhir cerita ini Nabi Musa maka kemudian mengajukan sebuah permintaan kepada Allah. Ketika aku sudah melihat apa yang telah engkau beberkan tentang kebaikan umat Muhammad wahai Allah, serta kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang kau berikan kepada Rasulullah, keistimewaan yang kau sematkan kepada umat Rasulullah sebagai bagian dari kebaikan yang engkau berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka permintaan terakhir, ketahuilah wahai kaum muslimin rahimakumullah, di kitab ini jelaskan faj'alni min ummatihi. Ya Allah, kalau yang ini tidak engkau kabulkan permintaanku, sungguh aku tidak bisa berbuat apa lagi. Maka apa yang harus aku ajukan kepadamu ya Allah? Maka bagaimana aku mengajukan proposal kepadamu ya Allah untuk aku mendapatkan umat yang baik sebagai bagian dari umatku. Izinkan aku mengajukan permintaan terakhir kepadamu ya Allah, faj'alni min ummatihi, jadikan saya kalau begitu sebagai bagian dari umat Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa celakalah kita, sungguh sangat tidak beruntung kita
Sungguh sangat tidak tahu diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kita tidak bisa melakukan amalan-amalan baik sebagaimana yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menjadi umat yang sangat luar biasa, umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat diistimewakan, sehingga catatan-catatan keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaca dan sempat dilihat oleh Nabi Musa untuk kemudian mengajukan permohonan agar kita oleh Nabi Musa diminta kepada Allah sebagai umatnya. Tapi apa kata Allah? Mohon maaf, karena semua itu adalah fasilitas untuk Nabi Muhammad agar diberikan kepada umatnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita diberikan keistimewaan ini oleh Allah, tentu dengan barokah para masyayikh, barokah guru, barokah ilmu, barokah muassis Nahdlatul Ulama, barokah kita berkhidmah, berkontribusi di Nahdlatul Ulama, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi dan mendapatkan fasilitas sebagai umat yang terbaik, yang pada akhirnya kebaikan umat Muhammad ini kemudian membuat Nabi Musa mengajukan diri agar diterima oleh Allah, dijadikan sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada sebuah benang merah bahwa meskipun tidak bisa kita bandingkan secara canda dan tawa, ternyata Nabi Musa ada kesamaan derajat dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita, dengan kaum Nahdien, dengan kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun berada, bahwa umat Rasulullah juga sama dengan Nabi Musa, sama-sama umatnya. Masyiral muslimin, harapan terakhir apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ketika ada kebaikan dan kebenaran, tentu saya dengan rendah hati menyadari bahwa semuanya adalah fadilah dari Allah semata. Tapi ketika ada sesuatu yang salah, baik dalam membaca kitab, dalam mengartikan, dalam menguraikan, dan yang lain sebagainya, tentu itu adalah kealpahan dan kelemahan saya secara pribadi. Untuk itu, melalui mimbar yang sangat mulia ini, dari gedung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong, Mudung, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, saya mohon maaf serta berterima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang kepada kita, kelancaran rezeki, kesehatan jiwa dan jasmani, sehingga pada momen-momen berikutnya kita bisa dipertemukan kembali. Jika ada kaca yang pecah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, tolong itu tidak bisa dimasukkan ke dalam peti, apalagi saya berharap tidak dimasukkan ke dalam hati. Akhiran, terima kasih juga kami sampaikan kepada lembaga dakwah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong Mudung atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berpartisipasi dan berkontribusi di program yang sangat mulia ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.